Om Swastiastu. Arjuna waca aparambawato janma param janma wiwaswata katam etad wijaniyam Dwam adao proktawaniti Arjuna waca aparambawato janma param janma wiwaswata katam etad wijaniyam Dwam adao proktawaniti Arjuna waca aparambawato janma param janma wiwaswata katam etad wijaniyam Dwam adao proktawaniti. Artinya, Arjuna berkata, Wiwaswan, Dewa Matahari, lebih tua daripada Anda menurut kelahiran. Bagaimana hamba dapat mengerti bahwa pada awal Anda mengajarkan ilmu pengetahuan ini kepada beliau? Para sahabat yang saya muliakan, di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ajaran Bhagavad Gita telah disampaikan oleh Sri Krishna kepada Dewa Matahari Wiwaswan. Dan pada sloka ini Arjuna heran dan tidak percaya apa mungkin itu terjadi. Krishna adalah kawan, sahabat Arjuna, dan usianya tidak berbeda terlalu jauh. Lalu bagaimana bisa Krishna mengatakan bahwa ajaran Bhagavad Gita telah disampaikan kepada Dewa Matahari yang sudah ada sejak awal penciptaan? Tentu ini tidak masuk akal. Karena itu Arjuna bertanya, bagaimana ini terjadi? Dan bagaimana Arjuna bisa paham dan mengerti bahwa Sri Krishna telah berbicara kepada Dewa Matahari? Sebenarnya Arjuna bertanya tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mereka yang tidak percaya kepada Sri Krishna sebagai Tuhan yang Maha Esa, atau untuk orang-orang jahat yang tidak suka gagasan bahwa Krishna harus diakui sebagai yang Maha Kuasa. Hanya untuk mereka saja Arjuna bertanya tentang hal ini, sehingga Sri Krishna dapat menguraikan dirinya tanpa digambarkan oleh orang jahat yang selalu berusaha memutarbalikkan Krishna dengan cara yang dapat dipahami oleh orang jahat dan para pengikutnya. Sri Krishna adalah otoritas tertinggi. Karena itu, Arjuna ingin mendengarkan dari otoritas yang dapat dipercaya. Sri Bhagawan waca bahuni vyatitani janmani tawaca Arjuna tani
weda sarwani natwam weta parantapa Sri Bhagawan waca Bauni me vyatitani Janmani tawaja Arjuna Tani aham weda sarwani Natwam weta parantapa Sri Bhagawan waca Bauni me vyatitani Janmani tawaca Arjuna Tani aham weda sarwani Natwam wetat parantapa. Artinya, Sri Krishna bersabda, engkau dan aku sudah dilahirkan berulang kali. Aku dapat ingat segala kelahiran itu. Tetapi engkau tidak dapat ingat, wahai Parantapa. Para sahabat yang saya hormati, sloka ini menjawab tentang keraguan dan tidak percayaan Arjuna terhadap Sri Krishna yang telah mengajarkan Bhagavad Gita kepada Dewa Matahari. Sri Krishna dan Arjuna sudah dilahirkan berulang kali. Perbedaannya adalah Sri Krishna ingat semua kelahirannya dan Arjuna lupa akan semua itu. Arjuna adalah anu, sangat kecil, sedangkan Krishna adalah wibu, sangat besar. Inilah perbedaan antara Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk hidup sebagai bagian dari Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai sifat sama seperti Tuhan. Tuhan meliputi segalanya, sementara jiwa hanya meliputi tubuh yang didiaminya. Tuhan itu maha kuasa, sementara jiwa bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan dirinya dari maya, ilusi, tanpa kasih karunia Tuhan. Tuhan adalah pencipta hukum-hukum alam, sedangkan jiwa tunduk pada hukum-hukum ini. Tuhan adalah penopang seluruh ciptaan, sementara jiwa ditopang olehnya. Tuhan maha mengetahui, sedangkan jiwa tidak memiliki pengetahuan yang lengkap bahkan dalam satu hal. Ajo pisan awyayatma Butanam iswaro pisan Prapim swam adistaya Sambawamyatma mayaya Ajo pisana wyayatma Butanam iswaro pisan Prakritim swam adistaya Sambawami atma mayaya Ajo pisana wyayatma Butanam iswaro pisan
prakritim swamadistaya sambhawami atma mayaya. Artinya, walaupun aku tidak dilahirkan dan badan rohaniku tidak pernah merosot, dan walaupun aku penguasa semua makhluk hidup, aku masih muncul pada setiap zaman dalam bentuk rohaniku yang asli. Para sahabat yang budiman, banyak orang yang tidak bisa memahami dengan gagasan Tuhan yang memiliki bentuk. Banyak orang merasa lebih nyaman dengan Tuhan yang tidak berbentuk, yang meliputi segalanya, tidak berwujud dan sangat halus. Namun, kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha segalanya, maka dengan kekuatan dan kemahakuasaannya, Tuhan dapat mewujudkan dirinya jika Beliau berkenan dan mau. Jika seseorang menetapkan bahwa Tuhan tidak dapat memiliki bentuk, bahwa Tuhan tidak mungkin berwujud, itu berarti orang tersebut tidak menerima Tuhan sebagai yang maha kuasa. Jadi, untuk mengatakan bahwa Tuhan tidak berbentuk, tidak berwujud, adalah pernyataan yang tidak lengkap. Di sisi lain, untuk mengatakan bahwa Tuhan berbentuk pribadi, berwujud, juga hanya sebagian dari kebenaran itu. Agar kebenaran itu lengkap dan sempurna, maka Tuhan yang Maha Kuasa memiliki kedua aspek pada bentuk ilahinya, yaitu aspek bentuk pribadi dan aspek tidak berbentuk pribadi. Sri Krishna menyatakan bahwa beliau tidak dilahirkan dan memiliki badan yang sepenuhnya rohani. Karena begitu kasih beliau kepada umat manusia, beliau berkenan muncul dalam bentuk rohaninya yang tidak pernah merosot. Krishna sudah membicarakan keistimewaan kelahirannya. Walaupun Krishna barangkali kelihatannya seperti orang biasa, namun Krishna ingat segala sesuatu dari banyak kelahirannya, dari masa lampau. Sedangkan manusia biasa tidak dapat ingat, jangankan yang masa lampau, beberapa jam yang lalu saja sudah lupa. Kita akan mengetahui pada sloka-sloka berikutnya bagaimana Sri Krishna menjelmakan dirinya ke dunia material ini. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selamanya. Om Santi, 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 Om Rahayu.